Maka dengan hormat saya minta kepada Bapak Bupati Kabupaten Kerom yang terhormat, Bapak Dandim Kabupaten Kerom, Bapak Kapolres Kabupaten Kerom beserta jajaran, saya minta Saudara Wilhelmus Yoku hari ini juga, saya Ketua AKN, saya minta hari ini juga tidak lebih dari 2 menit dia ditangkap dan dipenjara. Ketua DPW AHN Provinsi Papua bersama dengan Pak Sekjen DPW AHN DPW Provinsi Papua Advokus Korwa, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Kerom atas keresahan tapi juga tindakan yang dilakukan oleh AHN DPD Kabupaten Kerom dan sangat meresahkan masyarakat khususnya di kabupaten tapi juga pada provinsi Papua. Saya beberapa waktu kemarin berada di provinsi Papua Tengah karena penempatan tugas saya di sana. Saya harus datang kemarin untuk menjalani pemeriksaan. Ketika melihat semua media yang dikeluarkan oleh berita Papua tapi juga Tribun News, saya mau marah pers yang menulis berita-berita itu, karena sebenarnya seorang pers dia mengangkat berita itu kalau misalkan tidak baik dan itu menyinggung pemerintah itu tidak boleh diangkat karena itu tidak baik. Terus bisa memahami orang yang menaikkan berita itu latar belakangnya sebagai apa, apakah dia sebagai wakil bupati ataukah dia kepala SKPD atau PD atau dia berada di instansi mana, instansi pemerintah atau dia mitra kerjanya pemerintah, dia sebagai apa. Kalau sudah tidak benar media-media seperti begitu tidak boleh ditulis dan diliput. Saya rencana nanti saya kembali di sini ke Jayapura, saya akan melaporkan berita Papua.co karena mencemarkan nama baik AHN tapi juga yang lebih buruknya mencemarkan nama baik Bupati Kerom tapi juga menipu 3.000 orang yang ada di Kerom dan Kota Jayapura Provinsi Papua untuk ikut berita hoax yang ada sampai hari ini di Kerom. Maka 2 media ini saya akan proses hukum. Ya. Yang berikut kemarin saya ditanyakan apakah saya punya legalitas hukum pada AHN. Ya, saya menyampaikan bahwa kami punya legalitas hukum. SK kami dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Honorer Nasional, sekretariat kami di Jakarta. Dan kami adalah pimpinan DPW Provinsi Papua. Ini adalah sekjen saya, wakil ketua 1, wakil ketua 2 ada. Dan teman-teman semua menjalankan tugas karena ini hari kantor maka tidak. Saya lanjut, mungkin saya langsung pada intinya sehubungan dengan berita yang ditayang di media berita Papua.co ya. Itu pada tanggal 8 Juni tahun 2024 itu saudara siapa Wilhelmus Yoku dia menaikkan, ya saudara saya Wilhelmus Yoku menaikkan berita bahwa 1000 SK CPNS yang dikeluarkan Bupati Kerom itu adalah palsu, tidak benar. Ini kan maksudnya pimpinan tertinggi di daerah yang mengeluarkan itu pada ulang tahun Kabupaten Kerom. Dan beliau adalah pejabat pembuat kebijakan tapi juga pengambil keputusan. Tidak mungkin orang nomor 1 di Kerom dan Menteri punya rakyat, itu tidak mungkin. Iya, maka saudara Wilhelmus Yoku ini Anda punya kewenangan sebagai apa? Kok berani sekali bisa berkata seperti itu terhadap bupati? Ya. Apa yang dikatakan bahwa 1000
SKCPNS itu adalah tidak benar atau palsu, itu adalah salah dan tidak bisa dibenarkan. Saudara Wilhelmus Syoko bersama jajarannya salah. Yang berikut sehubungan dengan berita yang dinaikkan juga oleh saudara Wilhelmus Syoko terkait dengan 3.000 nama CPNS yang ditempel di kantor otonom. Iya. Sebenarnya begini, sebagai masyarakat awam mungkin kita tidak tahu, tapi kalau maksudnya pemahaman saja, kita paham saja Wilhelmus Syoko ini bekerja di mana dan dia sebagai apa. Kok dia bisa buat keputusan? Media kan tulis bagus sekali, naikkan di media. Satu Indonesia melihat itu, tapi juga bisa dia menempel nama-nama di kantor yang pemerintah punya. Kenapa kok tidak tempel saja di kantor mana? Karena yang berhak, yang punya kewenangan untuk tempel nama-nama yang diumumkan itu adalah BKD. Misalnya 1.000 yang kemarin diumumkan diserahkan SKCPNS oleh Pak Bupati, itu sesungguhnya BKD yang punya kewenangan kerja di sana. Ya, maka saya mungkin mau berpesan kepada seluruh masyarakat Kerom pada khususnya, tapi pada umumnya seluruh masyarakat Papua yang berada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, kuota 3.000 nama-nama yang ditempel itu adalah tidak benar. Itu adalah penipuan publik, itu hoax. Kalaupun di sana dalam setiap media itu membawa nama AHN, itu person, itu bukan lembaga, itu bukan satu organisasi yang jelas. Maksudnya itu bukan satu organisasi AHN yang memimpin, tapi itu dia menamakan diri sebagai ketua afirmasi perbatasan, ketua pemuda adat Kerom, bersama dengan Aliansi Honorer Nasional. Penulisan di dalam setiap media itu tidak sesuai, tidak jelas. Karena SK yang kami berikan, yang dibuat oleh Pak Sekjen dan diberikan kepada Kabupaten Kerom, itu penulisannya Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kerom. Begitu, dia tulisan-tulisan di situ tuh Aliansi Honorer, itu saja Kerom, Kabupaten Kerom, gitu tidak benar. Ya. Untuk itu bagian ini saya atas nama Ketua DPW AHN Provinsi Papua sekali lagi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua rekan-rekan yang namanya 3.000 tercantum di dalam kuota 3.000 yang ditempel itu. Saya bilang bahwa itu tidak benar. Kenapa saya nyatakan demikian? Kuota 3.000 ini siapapun yang bawa surat ke Jakarta dan menyerahkan di pihak Kemenpan RB, tetap karena itu surat masuk akan diterima. Ya. Lembaga manapun dia hanya sebagai mitra kerja pemerintah. Ya. Misalnya di Jakarta sana kemarin memberikan kuota 3.000 untuk Kerom. Nah, kalau ini saya benarkan. Saya benarkan ketika Presiden datang ke Kerom tahun 2021, itu Pak Bupati minta kuota 3.000. Presiden menjawab itu. Itu tidak mungkin sekali langsung diberikan ke Kerom. 20.000 diberikan untuk Papua. 1.000-nya itu yang kemarin Pak Bupati bersama jajaran selesaikan dengan hormat dan dengan baik sekali. Untuk diserahkan SKCP-nya kemarin pada HUT Kabupaten Kerom. Nah, sedangkan 2.000-nya nanti mereka melihat lagi berapa banyak pegawai di Kerom yang pensiun. Oh, ini ada ruang kerja, ini ada peluang. Berapa banyak yang pensiun? Ini ada
berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja kebutuhan kerja yang ada di Kerom, baru Bupati usulkan ke Mempan. Di sana baru Menteri mengeluarkan kuotanya ke sini. Di sini mengeluarkan itu untuk dilakukan sebagai formasi umum atau formasi khusus, itu kebijakan ada di Bupati. Ya. Untuk itu saya mau tegaskan bahwa Saudara Wilhelmus Yoko dan kroninya, semua krunya yang ada bekerja di sana, apa yang mereka lakukan adalah tidak benar. Dan ini mereka membawa nama AHN. Aliansi Honorer Nasional ini mempunyai wadah hukum. Dari Sabang sampai Merauke itu semua ada AHN. Dan termasuk AHN yang berjuang untuk 20.000 itu jadi di Papua. Sampai kemarin Kerom juga dapat 1.000. Itu adalah perjuangan kami. Di Papua ada 29 kabupaten dan 1 kota. Baru sekarang dimekarkan menjadi 4 provinsi. Maka kita sekarang di Papua Induk ada 8 kabupaten 1 kota. Ya. Saya lanjutkan lagi. Saudara Wilhelmus juga kemarin menyampaikan, setelah mengumumkan nama-nama, sampaikan kepada semua honorer 3.000, maksudnya calon pegawai negeri 3.000 yang namanya ditempel itu, untuk menyambut Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden di Bandara Sentani. Iya, ini saya punya pesan. Untuk bila perlu media tolong sampaikan pesan saya sampai ke Istana Negara, dan bila perlu didengar oleh Presiden. Sebagai staf dari Presiden, bawahan dari Presiden, Dewan yang mempertimbangkan setiap keputusan Presiden, jangan kau datang dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak baik ke Papua dan kau mau kuota 3.000 di Papua sini, Kabupaten Kerom sini, ke sana kau angkat. Kau menjanjikan bahwa kau bisa angkat jadi PNS. Kemarin pengangkatan honorer di Indonesia ada 11 juta sekian dari Sabang sampai Merauke. Formasi tersebut di dalam database BKN khusus untuk non-ASN, data non-ASN dan kategori 2 se-Indonesia, itu sudah ditutup resmi oleh Presiden. Terus Wilhelmus Yoko dengan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, kamu mengangkat pegawai lihat mana? Kamu bikin adat rame-rame, adat Papua di Bandara Sentani sana, mau angkat lewat mana? Pejabat, kalau Anda sebagai pejabat negara, Anda adalah Dewan Pertimbangan Presiden, kok di Jakarta datang, jangan menggunakan cara-cara yang tidak baik seperti begitu. Saya akan cari tahu dan akan tegur beliau ke Jakarta. Saya akan minta dan saya akan sampaikan di media untuk Anda ditegur. Ya. Nah, ini sudah penipuan publik. Mau angkat lewat mana ketika belum RPP-nya sementara masih dirancang, menjanjikan SK, menjanjikan NIP, sedangkan pengangkatan honorer itu berakhir pada besok tanggal 31 Desember tahun 2024 nih. Sudah tidak ada lagi angkat-angkat honor, karena yang mau diselesaikan saja sudah 11 juta sekian di dalam database BKN pusat. Pihak menteri, pihak BKN dan seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke sementara bingung sekali bagaimana mau mengangkat, karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu belum diterjemahkan ke dalam peraturan pemerintah untuk pengangkatan pegawai. Terus ini yang mau diangkat lewat mana? Nah, maka kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi calo sampai dengan kecil-kecil berwadah, organisasi yang tidak berwadah hukum begini, kenapa teman-teman kami yang ada besar-besar di kota sana mau percaya? Mulai rekrut dari Sentani sana sampai jatuh di Pasir Dua, ambil semua sampai di Kerom sini. Mereka membayar dengan variasi. Kami dengar, karena kami Dewan Pimpinan Pusat, kami dengar semua. Saya pernah menegur saudara saya Wilhelmus bersama dengan
ada pegawai BKD dari Sentani. Saya tegur depan hotel Penthouse karena sempat disampaikan ke saya bahwa data kami itu sudah selesai semua dari Kerom, sudah diserahkan di menteri dan siap kita membawa pulang SK. Prosedur mana yang kalian pakai untuk pengangkatan pegawai? Ini sudah sangat salah. Kamu ke Jakarta tidak tahu duduk dengan pejabat mana. Foto yang kalian foto di pihak di Menpan sana, itu bukan orang Kementerian Pan RB yang kalian foto dengan dia. Saya lihat foto-foto itu, dan orang yang masuk ke sana pakai ID card semua untuk membuka palang pintu yang masuk ke kementerian. Tidak sembarang orang bisa masuk. Nah, ini sudah penipuan publik. Saya sudah berapa kali bertemu dengan mereka. Saat itu saya di Jakarta. Saya pimpin demo Sabang sampai Merauke untuk memperjuangkan non-ASN dan K2 se-Indonesia diangkat jadi pegawai. Prosesnya yang sekarang berakhir. Sudah siap untuk berakhir. Ketika besok Presiden undangkan RPP turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka itu akan diselesaikan mulai dari Agustus bulan besok sampai dengan Desember. Tidak ada lagi yang baru kamu mau usul dari Kerom ke sana 3.000 masuk, langsung mau berangkat ke sana bawa SK. Tadi malam saya dengar bahwa mereka kumpul uang lagi untuk saudara saya Wilhelmus akan berangkat ke Jakarta dan besok akan kembali dengan membawa SK. Terlalu mudah sekali. Saya berjuang untuk jadi PNS. Hari ini saya CPNS. Saya tempat tugasnya di Papua Tengah. Saya berjuang tahun 2013 sampai dengan tahun ini baru saya pegang SKCP. Kok dengan enak sekali, mudah sekali Wilhelmus Yoko kok dari Kerom sini, dari sini kok buat 3.000 ke Jakarta langsung besok kok bawa SK turun. Ini negara besar, negara ini negara berdasar hukum. Tidak ada sembarangan orang yang bisa melanggar hak konstitusi negara. Undang-undang dasar 1945 sudah mengatur semua itu. Walaupun kita berhak untuk harus mendapatkan pekerjaan, tapi tidak harus demikian dengan cara-cara begini. Ya, karena kami AHN dipermalukan, pemerintah daerah Kerom dalam hal ini bupati dipermalukan, Kapolresnya juga dipermalukan karena memanggil sampai 4 kali pun saudara Yoku bersama krunya timnya tidak datang. Maka dengan hormat saya minta kepada Bapak Bupati Kabupaten Kerom yang terhormat, Bapak Dandim Kabupaten Kerom, Bapak Kapolres Kabupaten Kerom beserta jajaran, saya minta saudara Wilhelmus Yoku hari ini juga, saya ketua AHN, saya minta hari ini juga, tidak lebih dari minggu ini, dia ditangkap dan dipenjara atas semua perbuatan yang menyusahkan orang banyak di Papua, bersama dengan semua yang ada nama di dalam sini. Selanjutnya, untuk kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Honor Nasional Kabupaten Kerom, mulai hari ini saya Ketua DPW AHN Provinsi Papua yang tadinya membawahi 29 kabupaten kota, saya dengan resmi bersama dengan Pak Sekjen saya nyatakan dibekukan. Semua pengurusnya dibubarkan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Terkait dengan saudara Wilhelmus Yoko, saya ini Sekretaris Jenderal Aliansi Honorer Nasional. Saya yang selalu mengeluarkan SK untuk teman-teman di setiap kabupaten maupun kota. Tidak pernah saudara Wilhelmus Yoko itu tercatat atau tercantum namanya dalam SK kepengurusan Kabupaten Kerom. Tidak pernah. Dan terkait dengan pungutan liar, kami di DPW AHN Provinsi Papua itu kami tidak pernah meminta pungutan liar kepada teman-teman yang ada di setiap kabupaten. Kalaupun itu ada, itu biasa kami lakukan di waktu kami aksi di lapangan. Waktu kami demo, itu memang ada pungutan yang kami lakukan. Itu seikhlasnya untuk kami beli minum, beli gorengan dan segala macam. Tetapi seperti yang hari ini dilakukan oleh saudara Wilhelmus itu person, dan dia bukan bagian dari Aliansi Honorer Nasional, bahkan simpatisan pun bukan. Kami tidak tahu saudara Wilhelmus Yoko. Kami baru tahu setelah berita ini naik. Dan memang karena dalam persoalan ini nama AHN sudah dibawa-bawa,
Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, dengan segala hormat kami minta beliau harus diproses karena sangat meresahkan dan merusak nama AHY. Terima kasih.